Tadi dapat kasus nyata seorang anak muda usia 24 tahun kena kanker testis dan sudah dioperasi. Pertanyaan saya langsung fokus, tolong telepon kamu jangan di loudspeaker. Ini antara aku dengan kamu. Karena apa? Ada privasi kamu yang harus aku jaga. Hanya aku, kamu, sama Allah yang tahu. Tolong kamu menjauh dari bapak ibu. Kamu testisnya yang kena sebelah kanan apa kiri? Kiri, Tat. 1, ketemu. Kamu sering marah sama bapak ibu ya? Iya, Tat. 2. Ketiga, kamu permisi. Kamu sering lihat film porno ya? Iya, Tat. Udah ketemu. Dikasih penyakit sesuai dengan organ dan setan masuk ketika dia menyelisih syariat dalam Al-Quran. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kalau ini berpaling dari Al-Quran, syariat dalam Al-Quran, berbuat dosa, berbuat maksiat, setan bakal nyerang dia. Kenapa? Pintu gerbang hati sudah kebuka. Hati kita, jantung kita seperti istana. Istana itu ada benteng, ada pintu gerbang, ada menara, ada pengawalnya. Kapan pintu gerbang kebuka? Ketika dia sudah berbuat maksiat dari dosa. Kedua, ketika perasaan dia sudah teracuni oleh amarah. Penyakitnya panas, kankernya panas sebelah kiri. Kamu sering bentak orang tua ya? Iya, Tat. Kamu candu film porno? Iya, Tat. Berikutnya, kamu sering onani ya? Iya, Tat. Subhanallah. Ketemu di sini. Saya nggak tanya ke kamu oksidan. Saya nggak tanya kamu kebanyakan makan minuman instan apa enggak. Bukan itu yang kutanya. Yang ana tanya, dosa apa yang kau lakukan. Kita jangan tertipu dengan istilah virus, bakteri, jamur, oksidan, patogen, pengentalan darah, kencing manis, kolesterol, asam urat, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, gagal jantung, asam urat, rematik. Itu hanya penyakit diagnosa dunia. Geret pasti ada dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Gak akan musibah yang menimpa Anda kecuali karena dosa Anda. Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Dosa yang kau lakukan akan menimbulkan racun pada hati. Kalau hati sudah keracunan, kebuka pintu gerbang, setan masuk dan setan bakal mengincar organ mana yang paling lemah. Ternyata yang diserang testis sebelah kiri. Obatnya untuk kamu wahai fulan, silakan sekarang pakai loudspeaker biar bapak ibu kamu dengar. 1, kamu harus bertobat dari dosa kamu. Gak usah disebutkan dosa kamu apa ke bapak ibu. Iya, Tat, siap, Tat. Hentikan semuanya. Karena syaratnya tobat ada 4. Ikhlas, al-azm, bertekad tidak mengulangi lagi, an-nadam, menyesali perbuatan lalu, alla antakuna fi waqtil hajah. Tobat itu jangan ditunda. Sekarang kamu sudah sadar setelah nasihat, sekarang kamu gak boleh ngulangi lagi. Karena menunda tobat dari waktunya ketika sadar, butuh tobat di atas tobat. Takhirut taubah yahtaj ila taubah ba'daha. Nah, ini hati-hati. Subhanallah, akhirnya siap, Ustaz, saya bakal minta maaf. Minta maaf itu penting. Karena penyebabnya apa? Dia sering teriak sama bapak ibunya. Sampaikan kepada anak Anda yang sering kadang membangkang kepada orang tua. Dia sendiri bakal sakit. Doanya orang tua yang terdolimi oleh anak, gak ada hijab antara orang tua dengan Allah. Spontan. Berikutnya, maksiat yang dilakukan, yang disembunyi-sembunyi di kegelapan malam, yang tahu antara dia dan Allah saja, gak ada orang ketiga tahu. Kau harus tobat. Ini awal dia tobat, itu sudah obat. Anda jangan fokus, ini harus dioperasi, ini harus dikemo. Jangan. Perhatikan, para ulama di bangsa silam mengatakan, di antara mereka berwasiat bahwasanya apa? Idza zala sabab zalal musabbab. Kalau sebab hilang, akibat bakal hilang. Ini penyakit karena dosa. Kalau penyakit karena dosa, maka dosanya dulu yang diobati. Minta maafnya ini penting. Istighfar, hablum minallah, hablum minanasnya, minta maaf sama orang tua. Minta doa orang tua, keriduan mereka untuk disembuhkan dari penyakitnya, dan maafin yang telah lalu. Apakah kamu semenjak sebelum sakit ini kamu sering marah, bentak, ngangkat suara? Iya, Tat. Dia gak membuka pintu maaf. Jaim, anak jaim sama orang tua. Dan si anak tadi dengan terapi seperti ini apa? Anjurin minta maaf, istighfar, dan berikutnya sering baca Al-Quran, hentikan semua maksiat. Itu sudah obat. Langkah pertama sebelum ada keinginan biopsi, kemo, operasi, obat herbal, ataupun terapi yang lainnya. Ini yang pertama. Kenapa? Idza zala sabab zalal musabbab. Kalau sebab hilang, akibat bakal hilang. Kalau sebabnya seperti ini, minta maaf. Kalau dia sudah operasi, bakal pindah kanker ke tempat lain. Dioperasi lagi, pindah lagi, dimunculin penyakit lain. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta apa? Yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak akan merubah kondisi suatu kaum. Ini kaum yang kena katakan kasus kanker testis sebelah kiri. Gak akan dirubah kondisinya sampai apa? Dia merubah diri dia yang sebelumnya terjatuh dalam kesalahan.